kehidupan yang selama ini yang kita menyangka adalah hidup diri manusia kita sendiri, semuanya adalah hayatullah, hidupnya Allah, uripe Allah, hayatullah. Karena selama ini kita belum menyadari, kita belum memahami, kita belum bermakrifat kepada diri sejati manusia kita sendiri, maka kita tak bisa mengenali hayatullah. Selama kita tidak mengenali Allah, siapakah Allah itu, maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Meskipun badan-badan kita ini sholat, meskipun badan-badan kita ini berpuasa, meskipun badan-badan kita ini berzakat, meskipun badan-badan kita ini pergi haji ke Mekah, ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain, tanpa kita mengenal Allah, tanpa kita bermakrifat kepada Allah, maka seluruhnya tidaklah berguna di sisi Allah. Karena sebelum kita mengenal Allah, karena bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Di dalam sholat dan ibadah, bahkan di dalam puasa kita selama ini, kita tak pernah berjumpa kepada siapakah kita mengabdi. Di dalam seluruh ibadah, di dalam sholat, di dalam puasa, tujuan dilakukan ibadah itu kan tujuannya untuk hanya mengabdi kepada Allah. Nah, bagaimanakah cara mengabdi kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Maka marilah kita belajar mengabdi kepada Allah. Selama ini hati kita mentiadakan Allah, hati kita menggaibkan Allah, hati kita menggaibkan wujudullah, hati kita menggaibkan hayatullah, uripe Allah, hati kita mentiadakan kuasa Allah di hati kita selama ini. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa selama ini di hati kita adalah diri kita sendiri. Nah, dengan kelakuan yang seperti ini, dengan perposisian seperti ini, berarti yang jadi Tuhan, berarti yang jadi Allah selama ini siapa? Allahkah pencipta diri kita, ataukah malah diri kita yang berposisi menjadi Allah, yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini? Kita memang tidak terasa, kita memang tidak menyadari hal itu.
karena kita belum mengenal Allah, karena kita selama ini tidak pernah sekalipun beribadah atau menyembah dan mengabdi kepada Allah selama ini. Malah kita menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Coba perhatikan di dalam sholat dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, sejak detik akil balai hingga setua ini. Marilah kita cek and recheck apa yang sudah kita lakukan di dalam seluruh peribadatan kita. Apakah benar kita sudah berjumpa Allah? Apakah masih belum? Tujuan ibadah, tujuan sholat, tujuan puasa adalah mengabdi kepada Allah. Dengan makna lain, tujuan seluruh ibadah itu agar kita berjumpa, bertemu dengan Allah di dalamnya. Mana mungkin kita bisa berjumpa Allah di dalam ibadah dan sholat kita, sementara kita belum mengenal siapa Allah. Maka dari itu hancurlah seluruh ibadah dan sholat itu tanpa kita bertemu dengan Allah. Karena semua ibadah dan sholat yang kita lakukan semuanya terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Yakni selama hati kita berpraktek linafsi, ini ibadahku hamba, ini sholatku hamba, ini puasaku hamba, ini ibadah-ibadahku hamba, ini tadarusanku hamba. Seluruhnya diakui bahwa yang berkuasa melakukan semua itu adalah hambanya. Inilah yang dimaksud an-nar. Inilah yang dimaksud jahanam di sisi Allah. Maka seluruh ibadah dan sholat itu sudah terbakar habis di dalam jahanam. Karena kita selama ini tidak berhasil melewati wat siratal mustaqim, yakni jalan menuju Allah di dalam seluruh ibadah dan sholat kita. Sehingga sholat dan ibadah-ibadah kita jatuh ke lembah neraka, jatuh ke lembah an-nar, jatuh ke lembah jahanam, tidak sampai kepada Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya bahan bakarnya neraka, hingga neraka itu bisa menyala, membara-bara. Tentunya harus ada bahan bakarnya, yakni bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Kapankah neraka itu ada? Neraka itu ada dan membara-bara di dalamnya ketika bahan bakarnya tersedia. Kita ketahui bahan bakar neraka itu saat inilah sudah tersedia banyak. Jadi kapankah api neraka itu membara-bara, membakar manusianya?
Ya saat inilah neraka itu sudah menyala-nyala ketika hamba belum mengenal Tuhannya. Inilah hakikat neraka di sisi Allah. Bukan neraka yang dibayang-bayangkan manusia. Seperti di YouTube, di film-film, semua itu hanya angan-angan manusia. Karena manusianya belum mengenal Tuhannya. Bila manusia belum mengenal Tuhannya, maka seluruh ibadahnya, seluruh apa yang digelar di dalam badannya adalah angan-angan belaka. Tuhannya angan-angan, ibadahnya angan-angan, agamanya angan-angan, sholatnya angan-angan, puasanya angan-angan. Semuanya adalah hanya laku dohiriyah saja. Sedangkan hati masih ingkar kepada Allah. Sedangkan hati masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Mensekutukan wujudnya Allah dengan wujud manusia kita. Mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita. Mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita. Mensekutukan kehendak Allah, daya upaya Allah, ikhtiar Allah dengan kehendak, daya upaya, ikhtiar diri manusia kita sendiri selama ini. Seolah-olah manusialah yang menduduki kursi singgah sananya Allah di hatinya selama ini. Sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada. Yang ada di hatinya adalah diri manusianya sendiri. Inilah manusia yang ingkar akan Allah yang menciptakan dirinya. Maka dari itu mari kita ma'rifati dahulu sebelum berbaiat bersama. Siapakah diri manusia kita ini? Diri manusia kita ini adalah bersifat adam, yakni tiada, gaib. Sebenarnya dan sesungguhnya diri manusia ini adalah tiada, gaib. Yang wujud hanya Allah. Selama ini seluruh isi hati kita, aplikasi hati kita selama ini terbalik. Imannya terbalik. Sesungguhnya Allah lah yang wujud di hati, malah manusianya yang wujud di hati. Sedang Allah diadamkan, ditiadakan. Sedang Allah digaibkan. Seolah-olah Allah itu kita taruh, kita posisikan di sifat muhalnya Allah sendiri. Selama ini di hati kita. Coba renungkan, coba hayati. Benarkah apa yang dipaparkan ini? Jika di hati kita sudah meyakini kesalahan, seluruh kezaliman kita kepada Allah selama ini yang tidak mentuhankan Allah, malah mentiadakan Allah di hati kita, marilah kita bertaubat bersama. Bertaubat itu dengan baiat. Meskipun kita mengucapkan kalimat istighfar 1.000.000 kali setiap hari, namun kita masih merasa diri manusia kita yang mampu membaca istighfar 1.000.000 kali sehari. Apa bedanya? Tidak ada manfaatnya.
Marilah kita berbaiat bersama, nyatakanlah bahwa sesungguhnya wujud diri manusia kita di hati kita ini tidak ada. Gaib, ora ono. Jadi dibalik, dulu Allahnya yang tidak ada, dulu Allahnya yang adam di hati kita, dulu Allahnya yang tidak wujud di hati kita. Dibalik sekarang, dulu yang wujudkan diri kita manusia, yang hidup diri kita manusia, yang kuasa diri manusia kita. Sedang Allah selama ini kita tiadakan, kita goibkan. Nah, dengan ini mari dibalik, keimanan kita itu dibalik. Dibalik di hati kita, nyatakanlah bahwa hidup ini Allah, wujud ini Allah di hati kita. Ini babakan hati, simpanlah di hati. Karena Allah itu hanya memandang hati, tidak memandang ilmu dan amal secara badaniah kita. Allah hanya memandang hati. Di hati itu yang dituhankan Allah ataukah diri manusianya. Yang wujud menjadi Tuhan, yang mentuhani seluruh gerak aktivitasnya badan. Bila di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, masih hidup diri manusianya, maka apapun yang kita kerjakan itu adalah kebatilan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya kita beribadah, meskipun kelihatannya kita sholat, meskipun kelihatannya kita berpuasa, meskipun kelihatannya kita bertadarus, tapi di dalam hati kita masih merasa wujud diri manusianya yang merasa berkuasa atas segala ibadah-ibadah yang dilakukannya. Inilah kebatilan di sisi Allah. Meskipun di sisi manusia kelihatannya inilah ketaatan, inilah menyembah versi di sisi manusia. Coba kita baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah yang mentuhani di dalamnya. Inilah bukti bahwa kita selama ini ingkar kepada Allah, meskipun di dalamnya dibungkus dengan ibadah-ibadah, dibungkus dengan sholat-sholat, dibungkus dengan puasa-puasa dan sebagainya. Akan tetapi hati kita ingkar kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Karena yang mentuhani selama ini adalah bukan Allah. Yang mentuhani kehidupan dan badan kita, serta yang mentuhani seluruh gerak aktivitas kita selama ini adalah diri kita sendiri. Inilah kezaliman kita selama ini kepada Allah, yang mana hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Selama ini kita tidak menyadarinya. Namun setelah paparan-paparan ini tergelar, semoga kita semua
bakal menyadari kesalahan-kesalahan, kezaliman kita kepada Allah. Karena sebenarnya kita selama ini tidak berakhlak kepada Allah. Selagi kita tidak berakhlak kepada Allah, maka kepada siapapun kita takkan bisa berakhlak. Namun ketika hati kita sudah berakhlak kepada Allah, maka seluruh apa yang diperbuat kepada manusia lain pasti berakhlak di sisi Allah. Karena bila kita berakhlak kepada Allah, maka seluruh af'al yang terjadi pada badan ini sudah menjadi syariatullah, sudah menjadi af'alullah. Maka apapun yang terjadi karena af'alnya Allah, itulah yang dimaksud amal soleh. Amal yang pasti langsung diterima oleh Allah. Bagaimana tidak diterima oleh Allah secara langsung? Sedang di dalam af'al badan ini, af'alnya Allah sendiri. Beda ketika kita masih mentuhani seluruh hidup dan badan ini, bahkan seluruh amal ibadat dan sholat yang kita lakukan selama ini. Maka sesungguhnya semuanya ditolak oleh Allah. Karena yang terjadi di dalamnya bukan amal yang soleh, yakni amal yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Maka dari itu, marilah kita bersahadat, marilah kita berbaiat dengan yang sesungguhnya, bersahadat menyaksikan Allah, yakni di hati kita sudah menetapkan dalam hati bahwa hidup ini Allah. Jadi nama dohir kita tetap Abdul Halim, akan tetapi nama hati, nama hidup, nama jiwa, nama roh yang ada di dalam badan ini tetaplah bernama Allah. Jadi hidup yang ada di dalam badan ini sudah tidak bernama Abdul Halim lagi. Karena Abdul Halimnya bersahadat menyaksikan Allah, yakni di hati kita sudah menetapkan dalam hati bahwa hidup ini Allah. Jadi nama dohir kita tetap Abdul Halim, akan tetapi nama hati, nama hidup, nama jiwa, nama roh yang ada di dalam badan ini tetaplah bernama Allah. Jadi hidup yang ada di dalam badan ini sudah tidak bernama Abdul Halim lagi. Karena Abdul Halimnya sudah taubat menjadi Tuhan. Karena nama manusia kita di hati kita sudah taubat menjadi Tuhan, maka dari itu hidup kita abdikan lagi, hidup kita persembahkan lagi bahwa hidup ini Allah. Jadi nama hati kita, nama jiwa kita, nama roh kita, nama hidup kita di dalam hati kita adalah Allah. Maka tetapkanlah, pendam rapat-rapat,
mutiara ini, mutiara iman yang selama ini kita tinggalkan sejak bayi. Iman permata yang seperti ini masih ada karena masih suci dari manusianya. Maka ambillah lagi iman Islam permata kita yang hilang dulu, dengan menetapkan di dalam hati kita bahwa nama hidup, nama nyawa, nama roh, nama jiwa yang menguasai badan Abdul Halim, badan kita semua ini adalah Allah. Itulah baiatnya. Baiatlah diri masing-masing kita. Tetapkan yang ada di dalam diri ini, nama hidup ini, nama jiwa ini, nama roh ini, nama nyawa ini adalah Allah, bukan nama manusianya. Dulu beberapa alim ulama mengatakan asma Allah yang 99 itu genapilah, carilah nama yang satu, sehingga lengkaplah nama yang 99 itu menjadi 100. Bagi manusia yang sudah menemukan nama satu yang ke-100 ini, maka pasti ia akan berjumpa Tuhannya. Karena nama yang 100 inilah nama yang Al-Latif. Siapakah nama yang ke-100 ini? Nama Allah yang ke-100 ini adalah nama-nama seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, yakni nama diri manusia kita. Selama ini siapa nama Anda, siapa nama saya, siapa nama mereka, semua itu adalah nama Allah yang ke-100, yakni nama-nama ciptaan Allah. Maka ketika kita sudah menyadari Abdul Halim ini adalah nama Allah yang ke-100, maka leburkanlah nama yang ke-100 ini di dalam hati kita. Leburkanlah, kembalikan lagi nama yang ke-100 ini menjadi nama Allah. Hidup ini Allah, wujud ini Allah, kuasa ini Allah, kehendak daya upaya ini Allah di dalam hati kita. Nama dohir tetaplah nama manusia kita, akan tetapi nama hati, nama hidup, nama roh, nama jiwa, nama nyawa yang ada di dalam diri manusia kita adalah Allah. Inilah yang dikatakan inna lillahi, darikulah yang suci kata Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepadakulah yang suci. Jadi inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Inilah yang dimaksud menebus alam syakaratul maut nanti, agar ketika ajal kita menjemput, maka kita sudah tahu jalan pulangnya. Soalnya selama ini sebelum ajal menjemput, kita sudah melatih syakaratul maut, yakni melatih melepaskan keakuan diri kita, belajar melepaskan kewujudan manusia kita, belajar melepaskan seluruh
Sholat dan ibadah kita, melepaskan seluruh kuasa, kehendak, daya upaya dan ikhtiar manusia kita menjadi lillahi ta'ala, menjadi milik Allah. Seluruh syariat-syariat yang terjadi pada setiap badan-badan kita, yakni disyariatkan oleh hayatullah, bukan hidupnya manusia. Karena manusia itu sifatnya Adam. Adam itu tidak ada. Sifatnya manusia al-maut. Manusia itu mati. Jadi tetapkanlah bahwa yang wujud ini Allah dan hidup ini Allah. Inilah baiat nama. Nama batin kita adalah Allah. Ketika bertindak tanduk apapun badan ini, selalulah bertuhankan Allah, yakni yakini dalam hati bahwa seluruh pergerakan badan ini adalah lillahi ta'ala, yakni af'alullah, bukan af'alnya badan sendiri. Karena tanpa af'alullah badan ini tiada, badan ini mati, badan ini tak wujud tanpa wujudnya Allah.